Pemirsa Hotshot Spesial SCTV, kedatangan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan kemarin membuat kehebohan. Suami Lesti ini mengurai kisah baru setelah penangguhan penahanannya dikabulkan penyidik. Bilar datang ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk melakukan wajib lapor pertamanya. Terjerat kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga, Bilar memang seperti sedang bermain dengan nasibnya sendiri. Beruntung, Lesti masih memberi kesempatan kedua sehingga laporannya dicabut. Selanjutnya 2 kali dalam sepekan, Bilar wajib lapor pada Senin dan Kamis. Tapi pada wajib lapor perdana, ia meminta waktunya diundur hingga menjelang petang. Jadi untuk saudara R ya tadi sudah konfirmasi dengan jam 14.00 tidak bisa hadir karena ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi untuk wajib lapor itu hari Senin dan Kamis itu dengan jam yang sama. Datang ke Polres Jakarta Selatan, Rizky Bilar menjalani babak baru dengan memulai rutinitas wajib lapor. Meski laporan Lesti sudah dicabut, tapi penyidik tetap tidak ingin melepaskan Bilar begitu saja. Dan kemarin untuk pertama kalinya, Bilar memenuhi kewajibannya. Meski begitu, saat sampai, Bilar melakukan aksi tak terduga. Bergegas menaiki tangga gedung Polres Jakarta Selatan. Ia lari tunggang langgang seolah ingin kabur karena dikejar seseorang. Saat keluar dari ruang penyidik pun Bilar menjadi irit bicara. Bang Bi kok kabur sih Bang Bi? Gimana Bang bisa di? Jangan ditarik. Bisa di. Gimana Bang Bi? Gimana kacanya. Jangan Bang Bilar sedikit aja Bang Bilar. Dari pagi Bang. Hari ini sudah ada wajib lapor, sudah hadir. Tadi menunggu di atas berbicara dulu dengan pihak kepolisian, sehingga kami baru turun sekarang begitu. Tapi sudah dilakukan wajib lapor sesuai dengan kewajiban dari Rizky Bilar. Setelah itu nanti kita menunggu dari pihak kepolisian untuk hasil restoratif justice-nya segera dikeluarkan. Begitu, kita berharap secepatnya agar permasalahan ini selesai. Keduanya sudah hidup bersama dan ingin memperbaiki hubungannya menjadi lebih baik. Hari ini sudah dilaksanakan wajib lapornya sesuai dengan instruksi yang kemarin. Dan ya kita sekarang tetap mengikuti proses, tinggal menunggu keputusan untuk secara resmi mengenai restoratif justice-nya. Iya, gitu. Jadi sudah dilakukan wajib lapor. Untuk proses restoratif justice kita masih menunggu dari pihak kepolisian bagaimana, apakah sudah dikeluarkan atau belum restoratif justice-nya gitu. Tapi kita tetap meminta kepada kepolisian agar segera mengeluarkan restoratif justice sehingga para pihak ini sudah mendapatkan keadilan. Ya, tadi karena kita meminta kepada kepolisian karena ada urusan antara keduanya, mereka bersama-sama. Kasus KDRT yang sempat membawa Rizky Bilar mencicipi tinggal di balik jeruji besi sebelum laporan Lesti dicabut, muncul gelombang protes. Publik, netizen, serta penggiat sosial media ramai-ramai menyerukan boikot. Seruan itu bahkan disampaikan ke akun sosial media milik Komisi Penyiaran Indonesia yang sebelumnya sudah memberikan himbauan kepada lembaga penyiaran untuk tidak memberi ruang bagi pelaku KDRT. Lantas seperti apa tanggapan KPI atas reaksi netizen tersebut? Komisi Penyiaran Indonesia telah memberikan himbauan kepada lembaga penyiaran agar tidak melakukan glorifikasi dan memberi ruang berlebih kepada pelaku KDRT. Hari ini memang dari sosial media resminya Komisi Penyiaran Indonesia banyak mendapatkan masukan dari masyarakat berkaitan dengan harapan-harapan untuk melakukan atau tidak memberikan ruang baik pada pelaku atau korban yang mungkin melakukan ataupun mengambil pilihan-pilihan sikap tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh publik. Publik secara umum menurut saya melihat bahwa pengennya kasus ini terus tidak perlu dicabut,
tidak perlu ada damai, tidak perlu ada permaafan dan lain sebagainya. Maka inilah yang saya sebut tadi bahwa publik sekarang mulai kritis. Publik akan bisa kemudian memilih siapa public figure yang layak. Ada dua pendapat publik hari ini berkaitan dengan hal tersebut. Ada satu pendapat yang meminta boykot, ada satu pendapat yang kemudian tetap hashtagnya itu Lesti tetap di hati. Itu semuanya dikirimkan ke akun sosial medianya KPI dan kami sedang melakukan kajian. Gema boykot yang diserukan netizen memang memantik polemik. Pro dan kontra terjadi di tengah publik. Ada yang memilih tak memboikot, tapi tak sedikit pula netizen yang menghendaki boykot. Mendengar pro dan kontra yang beredar luas, pihak keluarga ternyata justru tak cemas. Kakak Bilar bahkan seolah tak percaya adanya seruan boykot yang menganggap hal tersebut tidak mungkin dilakukan pada Lesti dan Bilar. Sebab semua memahami bahwa popularitas Leslar terlampau besar untuk dilawan hanya dengan memboikot. Apalagi nama Leslar mendatangkan cuan dan keuntungan untuk netizen. Nggak mungkin, kalau untuk diboykot itu nggak mungkin. Benar nggak beritanya dia benar-benar diboykot? Karena ini isunya doang. Lalu bilang mereka boykot mereka berdua. Salah satu cuan yang paling banyak mereka. Jalan damai, Lesti dan Bilar rupanya menarik dua seteru masuk gelanggang. Keduanya adalah Hotma Sitompul dan Hotman Paris Hutapea. Hotma adalah pengacara Rizky Bilar yang menyerukan perdamaian. Ia sangat keras menentang Kapolres yang bahkan masih menahan Bilar meski Lesti sudah mencabut laporannya. Tapi perihal ini justru membuat Hotman Paris merasa aneh. Ada pengacara menantang-nantang Kapolres sebab menurutnya yang dilakukan polisi sudah benar. Ada apa dengan Kapolres Jakarta Selatan? Catat itu. Sudah ditelepon sama Lesti, kami sudah cabut, jangan ditahan nangis-nangis. Masih diumumkan juga. Saya mau berdebat sama Kapolres di sini. Tanyakan sama dia, kapan mau ngomong sama Hotma Sitompul di sini? Pengacaranya menyebutkan ada biang kerok, pasti maksudnya adalah saya. Saya bukan biang kerok karena saya tidak tertarik kasus itu. Kebetulan juga saya tertarik hanya pasal hukumnya. Dia menantang Kapolres untuk berdebat karena tidak segera dikeluarkan dari tahanan. Padahal bahwa yang pasal yang dilaporkan oleh Lesti itu kan pasal 44 ayat 1 tentang KDRT yang bukan delik aduan, delik biasa. Yang delik aduan itu adalah pasal 44 ayat 4 Undang-Undang KDRT. Karena yang dilaporkan itu adalah delik biasa, pasal 44 ayat 1, maka penyidik dalam hal ini Polres Jakarta Selatan berwenang untuk melanjutkan perkara dan juga berwenang untuk tidak segera mengeluarkan dari tahanan walaupun ada pencabutan laporan. Karena itu delik biasa. Orang itu kan mengatakan kita harus tonjolkan perdamaian. Oke, itu nasihat yang sangat bagus. Tapi omongan sama perbuatan harus selaras dong. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.